Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial membuat absen yang berbasis online dengan membatasi waktu mengerjakan absen atau pada waktu melakukan absen. Dan juga saya akan memberikan password pada waktu membuka absen ini. Jadi ini karena banyak teman-teman yang meminta bagaimana cara membatasi waktu melakukan absen dan bagaimana cara memberikan password sehingga hanya orang-orang tertentu atau hanya guru yang mendapatkan password saja yang bisa melakukan absen. Baik, langsung saja. Yang pertama-tama kita akan membuat spreadsheet-nya sesuai dengan data yang kita butuhkan. Kita buka Google Drive. Oke, ini adalah jendela Google Drive. Selanjutnya kita buat spreadsheet. Kita pilih spreadsheet yang kosong. Kita akan buat datanya sesuai dengan data yang kita butuhkan. Oke, kita beri judul atau nama spreadsheet ini. Contohnya presensi SDN 135. Oke, ini sesuai dengan nama sekolah. Terserah teman-teman mau buat nama spreadsheet-nya seperti apa. Maksudnya data yang saya coba buat di sini, saya akan buatkan header-nya seperti tag 1, selanjutnya tanggal, jam, saya akan masukkan password. Setelah password, saya buatkan tag header yang kedua, selanjutnya nama kelas. Jadi di sini hanya satu absen saja yang kita gunakan dalam satu sekolah. Saya akan buatkan absen per kelas. Selanjutnya nama guru. Jenis mata pelajaran. Sini saya akan membagikan nama siswa per kelas karena di sini cukup memilih nama kelasnya, maka akan muncul sesuai dengan nama siswa yang dipilih atau nama kelas yang dipilih. Seperti di sini siswa kelas 1, siswa kelas 2, kelas 3, kelas 4, siswa kelas 5, dan siswa kelas 6. Setelah itu saya beri lagi untuk yang keterangannya. Di sini keterangannya kita akan munculkan pilihan antara sakit dan alpha. Terus kita munculkan juga siswa yang sakit apabila ada yang sakit, siswa yang alpha. Oke, kita coba atur. Kita beri warna, kita tebalkan. Oke, ini kita atur dulu. Tag headernya tidak usah terlalu lebar. Oke. Suara juga. Oke, data yang kita akan kumpulkan seperti ini.
Selanjutnya kita beri kolom, kita atur sehingga berbentuk seperti tabel. Oke, data yang akan kita buat telah selesai. Selanjutnya kita akan buat aplikasinya pada spreadsheet. Kita buka spreadsheet. Oke, seperti biasa kita pilih new apps, pilih start with your own data. Kita buat apa nama aplikasinya, kita beri nama aplikasinya Presensi. Oke, Presensi SDN 135 Selbo Mario. Oke, untuk kategorinya kita pilih order saja, pilih next. Selanjutnya kita di sini akan memilih sesuai dengan judul spreadsheet yang kita buat. Presensi ini. Oke, kita pilih. Kita tunggu sampai spreadsheet terinput dalam AppSheet. Oke, ini adalah tampilan awal dalam AppSheet. Sekarang kita akan atur. Yang pertama di table kita akan atur absen ini hanya bisa ditambahkan saja. Jadi yang kita aktifkan hanya add saja. Untuk memperbarui kita nonaktifkan update-nya, dan menghapus delete-nya juga kita nonaktifkan. Jadi hanya satu kita fungsikan. Oke, setelah ini selesai kita masuk ke kolom. Coba buka dan mengatur sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ini pack 1 kita akan fungsikan sebagai header. Jadi kita akan pilih show, dan ini kita akan fungsikan sebagai pack header. Selanjutnya kita akan tulis nama headernya tanda petik Presensi SDN 135. Oke, tanda petik 2 juga. Save, done. Oke, kita coba save dulu untuk melihat tampilannya pada AppSheet. Oke, ini sudah muncul pack headernya. Sekarang untuk tanggal kita pilih date, dan untuk initial value-nya kita pilih today. Oke, save, dan editable-nya kita nonaktifkan sehingga tanggalnya tidak dapat diedit oleh peserta absen, jadi akan berlaku secara otomatis. Selanjutnya untuk jam kita pilih format time, dan untuk initial value-nya kita pilih now. Ini juga kita nonaktifkan editable-nya sehingga tidak bisa diedit. Kita coba save, karena di sini saya lihat tidak muncul. Kita save dulu untuk melihat. Oke, di sini sudah muncul. Tanggalnya tidak bisa teredit, jamnya juga tidak bisa teredit. Kita lanjut ke password untuk
memberi password sehingga guru yang akan melakukan absen atau yang akan membuka absen ini akan membuka dengan password yang kita berikan. Tetap teks, kita akan atur pada data validity, kita fungsikan valid if-nya. Di sini kita akan atur pada kolom password. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah tulisan password di sini apabila huruf besar, kita akan perintahkan juga di sini huruf besar dan tulisannya juga harus persis sama. Password sama dengan tanda petik 2. Kita akan pasang password yang mudah saja, 1 2 3 4 tanda petik 2. Kita tunggu sampai oke, diterima, save, done. Jadi di sini password akan diminta pada waktu akan melakukan absen. Jadi makanya kita bagi dalam 2 pack 1 dan pack 2. Jadi akan diisi pack 1-nya dulu passwordnya sebelum masuk untuk mengabsen di kelas. Untuk passwordnya ini kita fungsikan edit dan kita wajibkan supaya ini harus terisi passwordnya untuk lanjut ke pack 2. Kita aktifkan sebagai wajib. Selanjutnya untuk pack 2 ini kita fungsikan sebagai pack header. Kita pilih tipe show. Pilih pack header. Kita ganti dengan tulisan presensi. Oke, diterima. Done. Oke, sekarang kita coba save dulu. Sekarang kita akan coba isi password yang tidak sesuai. Next. Oke, sudah berfungsi dengan baik. Jadi tidak akan lanjut ke pack berikutnya apabila passwordnya tidak sesuai. Coba kita isi password yang sesuai. Next, oke, lanjut ke pack berikutnya. Kita kembali dan di sini kita bisa atur juga tulisan apabila terjadi kesalahan password. Kita masuk kembali ke password. Data validity-nya invalid value error. Ini bisa kita tulis perhatian, contohnya password salah. Oke, kita simpan, kita save kembali. Oke, kita coba isi password yang sembarang. Oke, akan muncul password salah. Oke, selanjutnya kita pilih ke pack kedua. Pack sudah selesai. Nama kelas. Di sini kita akan coba menulis nama kelasnya. Kita pilih 6. Kita isi nama-nama kelasnya. Oke, kita kunci autocomplete. Done. Nama kelasnya sudah selesai. Selanjutnya nama guru sama kita pilih 6 juga ya. Jadi kita akan coba masukkan nama-nama guru. Di sini saya siapkan ada beberapa nama-nama guru sebagai contoh. Oke, semua nama guru dari kelas 1 sampai kelas 6 tambah guru mata pelajaran ini sudah selesai kita masukkan. Pilih autocomplete.
done, kita save. Oke, kita coba. Oke, nama kelas di sini sisa kita pilih. Jadi terserah teman-teman ini tampilannya, ataukah kita akan pilih nama kelasnya dalam bentuk buttons seperti ini muncul semua. Kita coba pilih button saja. Ini untuk nama guranya, karena ini dalam jumlah banyak, kita pilih yang drop down atau auto. Selanjutnya untuk jenis mapel kita pilih enam juga. Contohnya di setiap kelas ada 4 mata pelajaran. Contohnya tematik, matematika, pendidikan agama Islam, dan mulok. Oke, kita kunci down. Kita lihat ini sudah muncul. Oke, jadi untuk tampilannya terserah teman-teman mau dalam bentuk button. Selanjutnya untuk siswa kelas 1. Jadi di sini kita akan sembunyikan untuk nama siswa, pilihan siswa kelas 1 sampai kelas 6. Ini akan muncul apabila memilih nama kelasnya. Jadi tidak semua nama siswa akan muncul, jadi sesuai dengan pilihan kelasnya masing-masing. Oke, kita akan pilih dulu untuk siswa kelas 1. Kita pilih 6 list, masukkan nota, kita masukkan nama-nama siswa. Di sini saya sudah siapkan beberapa nama siswa. Ini contoh nama siswa. Kita kunci dan ini kita pilih auto saja. Done. Oke, kita lihat jadi yang kita pilih adalah 6 list. Ya, jadi kalau 6 itu hanya dipilih salah satunya, sedangkan 6 list kita bisa pilih beberapa. Coba kita lihat. Oke, kita save kembali. Oke, untuk password kita atur kembali untuk tidak wajib, supaya kita bisa kontrol di belakangnya. Nama guru ini untuk 6 hanya salah satunya saja, sedangkan untuk jenis mapel juga hanya 6 tadi salah satunya, sedangkan untuk nama siswa ini kita bisa langsung pilih beberapa siswa, atau bisa saja ini langsung keseluruhan. Contohnya kita pilih select all, kita pilih keseluruhan. Oke, seperti ini. Nah, sekarang untuk menu siswa kelas 1 ini kita akan perintahkan, kita fungsikan show-nya. Ini kita fungsikan rumus show pada kolom kelas, pada kolom nama kelas ini. Pada kolom nama kelas itu akan muncul sama dengan apabila dia pilih kelas sesuai dengan nama tadi, kelas 1. Jadi usahakan ini juga harus sama nama kelas. Oke, diterima, kita save. Done.
save dulu untuk melihat. Oke, sekarang kita coba lihat apakah kelas satunya sudah hilang. Betul, di sini sudah hilang. Kita coba pilih kelas 1. Oke, sudah muncul. Oke, sekarang kita lanjut ke kelas 2. Kita kembali masukkan namanya dulu. Kita kembali pilih enam list. Kita masukkan beberapa nama siswa. Sebagai contoh, di sini contohnya AA. Oke, ya kita kunci down. Oke, kita coba beri nama siswa untuk semua kelas. Sama, enam list, masuk ke nota. Oke, cukup 4 saja. Kita kunci kembali. Down, lanjut ke kelas 4. Oke, cukup 3 saja. Oke, kita kunci juga down. Kelas yang terakhir, kelas 6. Kita pilih 6 list, masuk ke nota. Kita tambahkan kita pilih down. Oke, semua nama siswa sudah kita masukkan. Sekarang kita akan fungsikan lagi sama dengan yang tadi, siswa kelas 1. Kita masuk ke nota, kita fungsikan show-nya. Kita perintahkan, kita akan fungsikan rumusnya bahwa siswa kelas 2 akan muncul apabila pada kolom nama kelas itu dia pilih sama dengan tanda petik, kita pakai huruf besar sama jenis hurufnya. Bila dia pilih kelas 2, diakhiri tanda petik 2 juga. Save, down. Ya, kelas 3 juga fungsikan show-nya. Kolom nama kelas sama dengan tanda petik 2 kelas 3. Tanda petik 2, kita save, down. Kelas 4 selanjutnya kita fungsikan show-nya juga pada kolom nama kelas sama dengan tanda petik 2 kelas 4. Selanjutnya kelas 5 pada kolom nama kelas sama dengan kelas 5 tanda petik 2. Save, down. Yang terakhir kelas 6 pada kolom nama kelas apabila dia pilih kelas 6. Oke, save, down. Sekarang kita save kembali. Sekarang kita coba lihat. Oke, semua kelas sudah hilang. Kita akan coba pilih satu-satu. Oke, kelas 1 muncul.
kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kita lihat di sini untuk nama siswa kelas 6 ini ada beberapa yang tampil, contohnya kelas 4. Ini terserah teman-teman tampilannya di sini mau drop down atau stack yang langsung muncul. Ya. Karena kita pilih 6 list, kita coba gunakan drop down. Oke. Itu juga kelas 5. Kita pilih drop down. Oke. Kelas 6. Oke. Oke, pengaturan kelas sudah selesai. Kita lanjut ke keterangan. Fungsi keterangan di sini kita coba pilih keterangan apabila ada siswa yang sakit atau alpa. Kita pilih dengan menambahkan pilihan keterangan sakit dan alpa. Kita kembali kunci, pilih down. Oke, kita lihat di sini sudah muncul. Sekarang untuk siswa yang sakit di sini kita akan fungsikan dengan jenis teks. Karena biasanya yang sakit atau yang alpa itu hanya beberapa siswa. Jadi terserah teman-teman bisa gunakan pilihan nama di checklist juga yang sakit atau cukup ditulis saja. Tapi di sini saya mencoba dalam bentuk teks, dalam bentuk tulisan. Tetapi ini akan kita hilangkan sama dengan siswa kelas juga. Itu akan muncul apabila dipilih. Untuk yang siswa sakit akan muncul apabila keterangannya ada yang sakit. Oke, sama dengan yang siswa kelas, kita masuk ke nota, kita fungsikan show-nya. Itu pada kolom keterangan ini akan muncul apabila pilih sakit. Begitu juga siswa yang alpa, kita fungsikan rumus show-nya pada kolom keterangan akan muncul apabila ada yang pilih alpa. Ingat tulisannya harus sama. Oke, down. Kita coba save kembali untuk melihat perubahannya. Oke, sudah hilang. Ya, akan muncul apabila kita pilih sesuai dengan keterangannya. Oke, pengaturan untuk absen selesai. Yang selanjutnya kita akan mengatur waktu. Ya, jadi kita akan mengunci waktu yang dapat kita gunakan dalam menggunakan absen ini. Jadi kita kembali ke jam. Kita masuk ke data validity sama yang password tadi. Kita fungsikan valid if-nya. Di sini kita akan masukkan rumus n. Ini kita fungsikan n-nya. Kita insert n-nya. Dan ini kita ganti bukan password, tapi pada kolom jam. Ingat, apabila huruf besar maka huruf besar juga. Sini kita perintahkan pada kolom jam itu apabila jamnya di sini kita ganti jam. Contohnya sekarang jam 3:03. Jadi apabila dia lebih besar, ini tanda lebih besar, akan berfungsi apabila jamnya lebih besar dari jam 3 lewat, di sini jamnya lewat 4 menit. Kita coba fungsikan di sini lewat 6 menit.
00. Jadi absen ini akan berfungsi apabila dia lebih besar dari jam 3:06 dan atau sampai di jam, kita rubah tandanya, sampai lebih kecil dari jam 3 lewat, kita fungsikan 6 menit. Lewat 6 menit. Oke, jadi di sini perintahnya absen ini akan berfungsi apabila jam lebih besar dari jam 3:06 dan lebih atau kurang dari jam 3 kita ganti di sini 8 menit. Di sini jam 3:05. Oke, jadi terserah teman-teman kalau mau atur jamnya, contohnya dari jam 6 sampai jam 7:30. Oke, kita save. Kita pilih untuk invalid value errornya juga bisa kita ganti. Contohnya apabila waktunya belum sesuai, contohnya waktunya belum sesuai. Oke, ini keterangannya. Kita save. Kita save dulu. Jadi tadi kita atur jam 3:06 sampai jam 3:08. Oke, sekarang kita coba masukkan password atau langsung next saja. Next. Oke, langsung masuk karena yang kita atur tadi jam 3:06. Kita coba ganti data validity-nya, kita ganti jam 3:07. Oke, save. Done. Oke, kita coba ini jam 3:06. Kita save dulu. Kita coba lihat di sini sudah menunjukkan jam 3:07. Kita atur kembali jam 3:09 sampai jam 3:11. Oke. Kita save. Jadi pengaturan tadi kita coba setting antara jam 3:09 sampai jam 3:11. Oke, kita next. Di sini sudah muncul waktunya belum sesuai karena tadi kita atur jam 3:09 sampai jam 3:11. Di sini waktunya jam 3:07. Oke. Jadi terserah teman-teman nanti pengaturan waktunya dengan mengaktifkan data validity-nya itu dengan mengunci jam pada penggunaan absen ini. Oke, sekarang pengaturan absen sudah selesai. Kita coba lihat di menu UX untuk view-nya, tampilan view-nya kita gunakan yang form supaya pada waktu kita buka absennya langsung muncul seperti ini. Oke, jadi terserah teman-teman berkreasi bagaimana tampilannya. Untuk tampilannya di sini kita pilih yang brand. Ya, seperti ini. Logonya juga. Apabila kita akan tampilkan headernya dan logonya. Tentunya kita pilih warna di sini.
Oke, apabila ini sudah selesai kita atur, sekarang kita akan bagikan linknya. Ingat, kita masuk ke user, masuk ke link, dan bagikan link kepada siswa. Baik, demikian semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.